Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu hari lagi Tuhan jadikan bagi saya dan saudara, dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih terus memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bertemu lagi di hari ini dengan kami Hope Center Manado Malalayang dengan program renungan harian di Senin 13 Mei 2020. Nah, Bapak Ibu Saudara, silakan saya memberikan kesempatan kepada kita untuk yang mau bergabung bersama-sama dengan live streaming ini melalui akun FB ini. Juga nanti renungan harian ini, live streaming ini akan dibagikan melalui YouTube. Saudara juga bisa nanti mengikutinya di sana. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati dengan program kami dari Hope Center Manado dengan program renungan harian ini, saya anjurkan untuk bisa berbagi dengan orang lain juga. Kalau kita diberkati, kita rindu juga memberkati orang-orang lain. Oleh karena itu pastikan ketika kita mengikuti dan di sekitar kita, kita tahu mungkin teman-teman, keluarga-keluarga kita juga yang memang rindu juga untuk bisa mendengar firman Tuhan, khotbah-khotbah, renungan seperti yang kami bagikan dari Hope Center Manado ini. Saudara bisa bagikan. Adalah hal yang luar biasa jika kita juga bisa menjadi bagian untuk orang lain, kita menyalurkan berkat-berkat rohani yang kita dapatkan. Nah, sebelum saya lanjut dengan program renungan hari ini, saya rindu kita memulainya dengan berdoa bersama-sama bagi semua yang sudah bersama-sama pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh menganugerahkan juga hari baru bagi kami. Kami boleh ada, kami boleh diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Ini semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu patut kami mengucap syukur. Dan hari ini, saat ini Tuhan, kami rindu juga untuk bersama-sama dalam pembacaan firman Tuhan, merenungkan dan mendapatkan pewahyuan serta kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan, biar urapan Roh Kudus ada atas hamba-Mu di tempat ini, bahkan dengan fasilitas yang dipakai. Tolak semua gangguan-gangguan jaringan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pribadi, setiap siapapun yang sudah bersama-sama maupun yang akan nanti bersama-sama dengan live streaming ini di tempat, di kediaman mereka masing-masing Tuhan. Biar kiranya Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, ada Roh Kudus yang mengurapi, biar hati terbuka dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya mengajak kita membuka satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Perjanjian Lama. 1 Samuel 7, ya, kitab 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 12. Memang perikop ini dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 14, tapi saya rindu memulainya membacanya dari ayat 10. Dan nanti sebentar kita akan bisa melihat di ayat-ayat awal. Ya. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer.
Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi dari pembacaan kita saat ini, saya berikan judul renungan harian hari ini, Ebenezer. Seperti yang dicatat, yang kita baca dari apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita berbalik ke ayat-ayat awal dari perikop ini, bagaimana kita lihat orang Filistin yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel menyerang, datang mengepung, datang mau menghancurkan bangsa Israel yang pada waktu itu dibawa kepemimpinan Musa sebagai hakim. Di ayat-ayat awal kita dapatkan di sana bagaimana mereka hanya meminta Samuel untuk bisa berdoa, untuk bisa berseru kepada Tuhan, untuk bisa meminta pertolongan Tuhan. Tapi ada hal-hal yang harus mereka lakukan terlebih dahulu untuk supaya mereka sampai seperti apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Samuel. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi ini adalah salah satu kisah dari sekian banyak kisah pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Di sini kita melihat pertolongan pada bangsa Israel sewaktu mereka berhadapan sekali lagi musuh bebuyutan mereka dengan bangsa Filistin. Bangsa Israel mengalami terdesak, saudara. Mereka terhimpit. Mereka sedang mengalami satu situasi di mana mereka mulai melihat dan merasakan bahwa mereka akan akhirnya dikalahkan. Tapi lihat, melalui Samuel, Tuhan menolong mereka. Tuhan melepaskan mereka, membebaskan mereka, bahkan memberikan kemenangan. Oleh karena itu, untuk mengingat momentum itu, untuk mengingat peristiwa yang terjadi itu, Samuel mendirikan satu batu, dikatakan di sini, dan mendirikan sebuah batu, dia dirikan sebagai tanda untuk dia tetap mengingat, untuk tidak melupakan bahwa di tempat itulah Tuhan menolong. Sampai di tempat itu, sampai di situasi itu, sampai di kondisi yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan menolong mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita memiliki momen-momen, saudara, momentum di mana akhirnya kita bisa berkata, sampai hari ini Tuhan menolong saya dan saudara. Amin. Ya, saya tidak perlu mau mengisahkan, mengulasnya. Saudara sudah mengalami mungkin secara pribadi lepas pribadi. Saudara mungkin sudah mengalami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Bahkan banyak hal yang mungkin saudara alami hari-hari dalam pekerjaan, di mana tidak maksimal, bahkan mungkin semua dalam keadaan diam, tidak bergerak, pekerjaan tidak ada aktivitas, bisnis tidak ada aktivitas. Ya, usaha-usaha semua pada macet. Kita merasakan dampak ekonomi yang terguncang. Kita alami secara pribadi, dalam keluarga, dalam rumah-rumah tangga kita. Nah, inilah momentum yang saya katakan
Kalau kita masih ada sampai hari ini, dalam keadaan baik, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat, dan diberkati Tuhan, kita akan mengatakan sampai di sini, sampai hari ini, sampai saat ini, Tuhan menolong saya dan saudara. Ini pengalaman bangsa Israel di tengah-tengah keterdesakan mereka. Di tengah-tengah mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Tuhan menyatakan pertolongannya. Melalui Samuel, Tuhan menyatakan pertolongannya. Sehingga mereka bisa menaklukkan, mereka mengejar, menaklukkan bangsa Filistin. Mereka menang. Kita akan mengatakan, puji Tuhan. Karena sampai di sini, sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan menolong saya bisa keluar dari krisis yang sedang terjadi secara global, saudara. Bukan hanya bukan cuma saudara pribadi, keluarga saudara, tapi ada begitu banyak orang karena ini sedang terjadi melanda bangsa-bangsa. Begitu berdampak sehingga membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Orang yang melakukan pekerjaannya tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Bisnis semua terhenti. Usaha pekerjaan apapun semua tidak ada aktivitas. Karena kita juga harus menaati apa yang dihimbau, dimintakan oleh pemerintah. Berdiam di rumah. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru saat kita berdiam begini, memberikan kesempatan leluasa kita seluas-luasnya, kebebasan buat kita untuk melakukan satu hal, untuk dekat dengan Tuhan, untuk membangun hubungan yang lebih intim, untuk senantiasa berdoa, untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan mengikuti, mendengar melalui khotbah-khotbah yang disampaikan baik langsung seperti ini maupun rekaman-rekaman yang kita bisa ikuti. Dan ini hal yang membuat saya dan saudara menyadari, merasakan ternyata Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan senantiasa menyertai saya dan saudara di tengah-tengah krisis global ini. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini. Justru kita mendapatkan keuntungan sebagai orang yang terus percaya kepada Tuhan. Nah, sebagaimana bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, maka saya rindu membagikan, kalau kita juga ingin mengalami Ebenezer, itu pertama, saudara, yang harus ada pada diri saya dan saudara, dalam kehidupan saya dan saudara adalah miliki kerinduan yang besar, saudara. Kerinduan di sini kalau kita lihat, ini dikatakan di dalam ayat 2, dari pasal 1 Samuel 7 ayat 2 ini, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Dalam bahasa aslinya, mengeluh ini bukan bukan negatif, saudara. Bukan mengeluh dalam pengertian yang tidak baik. Tapi dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai satu kerinduan. Ya, ini satu kerinduan. Bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Bangsa Israel menyatakan kerinduan mereka kepada Tuhan. Kerinduan ini ada di dalam diri bangsa Israel, dalam hati mereka. Sesuatu yang mendesak, suatu desakan di dalam hati mereka, dalam roh mereka, yang sangat kuat, sehingga melahirkan seruan, ya. Seruan untuk berseru kepada Tuhan. Sehingga dikatakan seluruh bangsa Israel akhirnya. Nah, anak kita sering alami kalau sesuatu yang terdesak, yang mendesak di dalam hati kita ini, maka adalah lebih baik
untuk merasa lega, untuk merasa nyaman, untuk merasa terbebas, kita harus teriak. Ya. Kita harus berseru melalui mulut saya dan saudara. Nah, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi mereka berseru kepada Tuhan. Tanda mereka sedang mengalami tekanan. Mereka sedang terintimidasi dengan kondisi di depan mereka. Bangsa Filistin mau datang mengejar dan mau menghancurkan mereka. Dan mereka sadari mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak berdaya dengan apa? Dengan bangsa Filistin, dengan kekuatan mereka yang besar. Nah, di tengah-tengah mereka mengalami tekanan terdesak ini, mereka hanya berseru kepada Tuhan. Ya. Dan akhirnya seruan mereka didengar oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Ebenezer terjadi. Sampai di situ, sampai di sini, Tuhan terus menolong. Ya. Kalau kita ingin mengalami Ebenezer, mari miliki kerinduan, saudara, yang bukan setengah-setengah, bukan nama kerinduan yang dalam kalau setengah-setengah, saudara. Satu kerinduan yang diikuti dengan kesungguhan, ya, sangat dalam, diikuti dengan kesungguhan, agar supaya apa yang sedang kita alami di hari-hari ini, kita sadar kita tidak mampu, kita tidak berdaya untuk melawan dengan kekuatan, kemampuan kita secara manusia. Baik tenaga maupun pikiran kita, maupun yang melekat apapun, kita tidak bisa menghadapi kondisi-kondisi yang sedang menekan, sedang mengintimidasi sedang saudara, membuat kita terdesak, membuat kita tidak berdaya. Kita akan mengalami Ebenezer asalkan kita ada kerinduan, satu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk meminta agar supaya Tuhan campur tangan. Amin. Tuhan campur tangan di dalam apa yang sedang saya dan saudara alami, hadapi di hari-hari ini. Ingin mengalami Ebenezer, ingin mengalami pertolongan Tuhan, sampai di situ Tuhan menolong. Miliki kerinduan yang dalam, sekali lagi saudara, dalam diri saya dan saudara, untuk menyatakan, untuk keluarkan, berseru melalui seruan kepada Tuhan. Haleluya. Bangsa Israel boleh mengalaminya, saya percaya saya dan saudara juga bisa mengalaminya. Kalau kita di dalam kerinduan kita menyatakan, orang yang sungguh-sungguh menyatakan kerinduannya kepada Tuhan melalui seruan, saudara, Tuhan sangat berbelas kasih. Dia melihat umat-umatnya, orang-orang percaya, gereja Tuhan. Apa yang sedang dialami hari-hari ini, Tuhan senantiasa ada bagi saya dan saudara. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi sekali lagi, yang pertama, miliki kerinduan yang dalam. Kalau saudara ingin mengalami Ebenezer di dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam bisnis, dalam profesi, dalam apapun yang sedang kita hadapi, Ebenezer, sampai di sini Tuhan akan menolong. Amin. Tapi kedua, kalau saudara ingin mengalami Ebenezer, andalkan Tuhan. Haleluya. Kita lihat ayat 3-4 katakan apa, saudara? Dalam pembacaan kita lanjut tadi. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Amin. Saudara, mungkin saudara akan mengatakan bahwa saudara tidak menyembah berhala, tidak ada hal lain yang saudara sembah. Tapi sadarkah saudara bahwa sesuatu yang kita
taruh, yang kita lakukan melebihi dari kita melakukannya kepada Tuhan, itu sudah sesuatu yang berhala, saudara. Ketika kita menomor sekiankan Tuhan, kita menaruh hal-hal lain yang kita lakukan yang lebih utama, kita sedang menyajikan berhala di hadapan Tuhan. Ketika hobi saudara menghalangi saudara untuk menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Ketika pekerjaan saudara lebih saudara prioritaskan, maka itu adalah satu berhala di hadapan Tuhan. Dan banyak-banyak hal lain, saudara. Nah, Tuhan menginginkan agar supaya itu dilepaskan. Prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan. Di sini dikatakan ayatnya apa? Mereka beribadah pada Tuhan. Nah, itu salah satu yang akan menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan adalah kita suka beribadah, saudara. Ada satu fenomena terbalik di hari-hari ini, saudara. Dibandingkan dengan suasana kemarin sewaktu belum masuk pada suasana pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak bangku-bangku gereja yang kosong. Bangku gereja yang di dalamnya mungkin ada 200-300 hanya diisi 20-30% orang. Dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, pemimpin gereja berseru mengajak agar supaya umat Tuhan, orang-orang percaya di denominasi yang ada, mari beribadah. Haleluya. Mengapa saya katakan fenomena terbalik, saudara? Hari-hari ini para hamba Tuhan, para gembala, para pendeta tidak mengajak, tapi justru saya melihat perkembangan yang ada. Begitu banyak yang sudah mau rindu pergi ke gereja. Dan ada saya dapati orang-orang yang tadinya tidak pernah memikirkan beribadah, bersekutu bersama dalam gedung gereja. Justru mereka yang berantusias untuk sesegera mungkin dapat beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja, saudara, secara fisik. Tapi justru apa yang terjadi sebaliknya, belum diizinkan karena dengan suasana ini. Ini yang saya katakan fenomena terbalik. Jadi beribadah itu Alkitab katakan adalah hal yang utama. Karena di sana apa yang kita lakukan dalam beribadah, dalam bersekutu, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Itu salah satu tanda kita mengandalkan Tuhan. Enggak mungkin saya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau bukan Tuhan yang kita puji, yang kita tinggikan, dan kita tidak andalkan Tuhan. Itu adalah satu hal yang sia-sia. Tapi ketika kita beribadah, kita bersekutu, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, bahkan sampai mungkin karena kesungguhan mengeluarkan air mata, itu tanda memang satu kesungguhan. Itu tanda kita mengandalkan Tuhan. Saudara, kita diajar di hari-hari ini. Memang kita tidak bisa bersekutu bersama-sama sampai hari ini. Bahkan sampai kapan ujungnya kita belum tahu. Tapi Tuhan sedang mengajar. Kalau saudara ingin mengalami Ebenezer di rumah saudara masing-masing, saudara beribadah. Ya, memang ada ibadah-ibadah online. Tapi begitu banyak juga saya bisa pantau. Banyak yang mengacukannya, meremehkannya. Ya, mengapa? Tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Jangan hanya karena dilihat oleh pemimpin saudara, oleh pendeta, oleh gembala saudara, baru kita mau serius, kita mau bersungguh-sungguh. Bukan, saudara. Kita tahu bagaimana Paulus menyatakan, jangan nanti saat dia hadir saja, tapi saat dia tidak ada, dia akan tahu, dia akan melihat bahwa umat Tuhan itu benar-benar mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, mau melakukan segala ketaatan-ketaatan kehendak Tuhan.
Karena bukan kepada manusia untuk kita mempertanggungjawabkan semua keberadaan, semua praktik kehidupan saudara dan saudara. Kita pertanggungjawabkan kepada Dia yang mempunyai kehidupan ini. Kepada Dia kepala gereja kita, kepada Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, kepada Dia yang sudah menebus saya dan saudara. Ya. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan kepada gembala, bukan kepada pendeta, bukan kepada pemimpin saudara secara manusia. Ya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta, pemimpin gereja mungkin mengajarkan. Tapi pertanggungjawaban itu kepada Tuhan. Kita akan ketahui, saya dan saudara nanti akan ketahui ketika buku kehidupan dibukakan di surga oleh Tuhan. Apa semua yang tercatat di dalam buku itu? Nama saudara ada di sanakah atau tidak? Nah, itu betul pertanggungjawaban kita. Oleh karena itu saat ini kalau saudara ingin mengalami Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, bahkan Tuhan menghentar, Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan kepada jalan-jalannya, kepada kehendaknya agar supaya kita tidak binasa, kita akan selalu ada pada jalan-jalan Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekayaan saudara secara materi. Jangan andalkan pangkat saudara mau bintang berapapun saudara. Jangan andalkan kekuatan saudara, fisik saudara. Itu tidak akan ada artinya apa-apa saudara. Mari kita menyadari sebelum terlambat. Inilah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi saudara dan saudara. Dia masih berikan kesempatan bagi saudara dan saudara. Karena Dia mengasihi saudara dan saudara. Amin. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari segala perilaku, kehidupan, praktek hidup saya dan saudara setiap hari, setiap saat. Apakah benar-benar mengikuti apa yang Dia inginkan, atau kita meremehkan, kita acuh saja, tidak menganggap, tidak taat. Saudara, jangankan saudara nanti akan mengalami berkat-berkat yang lebih lagi. Pertolongan Tuhan tidak akan dirasakan. Tapi ketika menyadari begitu banyak hal yang harus kita tanggalkan, yang harus kita lepaskan secara manusia, secara daging, hawa nafsu kita, semua hal-hal yang tidak berkenan, yang masih menguasai, yang masih mengikat saya dan saudara untuk tidak sungguh-sungguh, untuk tidak mengandalkan Tuhan, tanggalkan semua itu saudara. Mungkin saudara berkata, saya sudah coba, saya sudah upayakan, saya sudah berusaha, tapi bukannya terlepas, tapi semakin mengikat saudara. Minta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Melalui Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk bisa terlepas. Ya. Jadi andalkan Tuhan. Mari suka beribadah, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan di sela-sela aktivitas kita. Ya. Kemarin-kemarin saudara ketika diimbau dalam waktu tidak ada masalah seperti ini, sudah diajar tapi saudara tidak mau melakukan karena alasan sibuk kerja, banyak hal yang menghalangi. Nah, hari-hari ini justru saudara yang sedang menyatakan, oh kalau boleh, sudah boleh beribadah di gereja. Saudara, bukan nanti dalam gereja gedung secara fisik kita bisa beribadah. Saudara secara pribadi, dalam keluarga, rumah tangga saudara, dimanapun saudara berada. Khususnya hari-hari ini di kediaman kita. Mari bangun mezbah bagi Tuhan. Mari beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Baca firman Tuhan. Haleluya. Saudara akan lihat, Ebenezer akan saudara alami. Tuhan akan menolong. Sampai di sini Tuhan menolong. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi, miliki kerinduan yang dalam untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi yang kedua, andalkan Tuhan kalau ingin mengalami Ebenezer. Tapi ketiga, sekali lagi ini berkaitan dengan yang kedua. Mari naikkan doa-doa kita. Suka berdoa, saudara. Bahkan di sini dikatakan sampai berpuasa. Ya.
Ayat 5 sampai 6 dari 1 Samuel 7 ini. Saya lanjut saudara. Ayat 5 sampai 6. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah, saudara. Akhirnya mereka datang, mereka berdoa, tapi mereka sadar mereka harus bertobat dari pelanggaran-pelanggaran mereka, dari hal mereka meremehkan Tuhan, tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terbukti mereka masih menyembah Baal dan Asytoret, adalah bentuk-bentuk dewa, saudara. Bukan menyembah kepada Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa, saudara. Nah, itu yang Tuhan sangat-sangat benci, Tuhan tidak inginkan. Tapi mereka hanya menyadari, mereka bertobat, mereka menyatakan penyesalan mereka, dan mereka mulai berdoa kepada Tuhan, bahkan sampai berpuasa. Dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mengalami perkara yang ajaib, saya katakan. Mereka melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, mari mulai berdoa, mulai berseru kepada Tuhan. Jangan lagi memandang remeh, jangan menomorduakan Tuhan, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara mungkin sedang mengalami tekanan, saudara mungkin sedang terdesak di hari-hari ini. Banyak hal yang membuat saudara takut. Ada mungkin orang yang lagi dalam kebimbangan, banyak kepanikan-kepanikan yang terjadi. Bahkan ada yang putus asa, saudara. Ada yang sampai putus asa, mereka menyerah dengan keadaan yang ada. Saya mau pastikan kita tidak menyerah. Saya mau pastikan kita tidak berputus asa. Saya mau pastikan kita tidak panik dengan suasana hari-hari ini. Karena apa? Karena kita dijamin oleh Tuhan. Kita akan bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan bisa mengalami Ebenezer sampai saat ini. Sampai hari ini. Di tempat di mana saudara berada, Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan menyatakan pembelaannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seberapa yang sudah bersama-sama dengan saya dalam live streaming ini, dalam Hope Center Manado melalui program Renungan Harian. Sekali lagi, mari terima setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan ketulusan, dengan kerelaan hati. Demikian juga saudara, saya selalu mengajak, bagikanlah saudara ke keluarga, rekan saudara, siapapun renungan harian yang saudara bisa ikuti ini. Jadi melalui akun saudara bagikan. Banyak orang akan diberkati. Apapun kondisi kita. Mungkin ada yang sedang sakit, sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan keuangan finansial. Ada yang sedang bergumul dengan usaha. Bahkan mungkin ada yang sedang bergumul dengan keluarga, dengan rumah tangga. Anak yang mungkin tidak bisa diatur. Orang tua lagi bergumul. Demikian mungkin antara suami dan istri. Ada keluarga-keluarga yang mungkin sedang terancam kehancuran di tengah-tengah suasana seperti ini. Saya juga membuka line telepon saudara. Kalau saudara ingin menghubungi saya saat ini, saya bisa mau sharing, mau bantu dalam doa, saudara bisa hubungi nomor ini 0812 44 22 864 saudara. Atau saudara bisa masuk di kolom komen ini. Kami dari Hope Center Manado ingin menopang, ingin mendukung saudara dalam doa. Anda yang sedang sakit, Anda yang sedang terhimpit, Anda yang sedang mengalami kesesakan. Ada begitu mungkin banyak masalah yang terjadi dalam masalah keluarga, rumah tangga, bahkan keluarga besar. Apapun yang sedang diperhadapkan pada saudara saat ini. Saudara bisa menyatakan melalui kolom komentar atau bisa langsung masuk di nomor telepon tadi 0812, maaf ya, 0812 bukan 0822. Jadi ralat ya. 0812 ya 4422 864 bukan 0822 0812 maaf
0812 4422864. Kalau saudara ingin masuk di line telepon, saya sudah siapkan line telepon ini. Atau yang mau masuk di kolom komen, saudara bisa masuk. Mari kita akhiri dulu firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengaruniakan hikmat pewahyuan bagi hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan juga bagi setiap Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak yang sudah bisa mengikuti live streaming ini di tempat, di kediaman mereka masing-masing, ataupun di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Roh yang sama membukakan, menyingkapkan bagi kami, menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati dan meteraikan firman Tuhan ini bagi setiap kami yang sudah mengikuti. Kami rindu mengalami Ebenezer. Kami rindu mengalami pertolongan Tuhan di dalam situasi, dalam suasana yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Oleh karena itu kami mengucap syukur seperti apa yang sudah disampaikan. Kami ingin memiliki kerinduan yang besar, kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mau datang kepada Tuhan, untuk mau berseru kepada Tuhan, agar supaya Tuhan mendengar dan Tuhan menolong, Tuhan melepaskan, membebaskan, Tuhan memberikan kemenangan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami mau terus membangun kehidupan doa di dalam pribadi, dalam keluarga kami. Apapun Tuhan suasana yang terjadi saat ini, kami percaya Tuhan hadir. Tuhan yang senantiasa akan memberikan pertolongan bagi kami dalam suasana seperti ini. Mungkin kami sedang mengalami tekanan-tekanan dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis Tuhan, atau apapun yang sedang membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami percaya pertolongan Tuhan ada. Kami percaya pertolongan Tuhan ada bagi setiap kami. Seberapa yang sedang mengikuti saat ini, maupun yang nanti akan mengikuti setelah ini di-share kembali Tuhan. Mereka mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami jamahan Tuhan. Dan terlebih lagi mereka semakin mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Engkau menginginkan bagi setiap kami tidak ada yang binasa, tapi memperoleh keselamatan yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan bagi kami. Kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kami masuk dalam keselamatan bersama-sama dengan Engkau. Membuat kami terus mengerjakannya, membuat kami tidak berdiam diri, tapi membawa kami untuk semakin dekat, semakin mengenal, dan semakin mau hidup bersungguh-sungguh dengan Tuhan di hari-hari ini. Ebenezer itu akan kami alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, sambil saya menunggu memberikan kesempatan, saya menyapa dulu saudara-saudara yang sudah bersama-sama. Ada Ibu Magindaan Enti, ya, di Kota Mobagu, ya. Puji Tuhan bisa bertemu, Tuhan memberkati pertemuan di hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang sedang dihadapi, dalam pribadi, dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, saya percaya Tuhan akan menolong Ibu Enti dengan keluarga. Amin. Tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ada Ibu Stevi Sagrang, keluarga Rindengan Sagrang, ya. Salam buat Pak Boy, Ibu Stevi Sagrang. Dalam keadaan baik, dalam keadaan kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Diberkati keluarga besar, anak-anak dan cucu-cucu yang ada. Demikian ada pemuda Tommy Rantung, ya. Selamat siang dimanapun berada saat ini. Saya pastikan tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, terpelihara, dan diberkati oleh Tuhan di masa mudanya. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pengharapan di hari-hari ke depan ini, Tuhan nanti akan campur tangan. Tuhan akan menolong seperti firman Tuhan hari ini, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong ketika kita datang berseru, kita mengandalkan Tuhan, kita merindukan Tuhan senantiasa. Ada Bapak Yefta Muaya, ya, di mana di Langwan, ya. Puji Tuhan, Bapak Yefta bisa kita bertemu sekalipun hanya melalui live stream ini. Tuhan berkati Bapak yang ya sudah tinggal sendiri untuk
menjaga, memelihara keluarga, anak-anak yang ada diberkati. Di tengah-tengah suasana seperti ini tetap sehat, tetap kuat, dan tetap melayani Tuhan ya Pak Yeftah. Antusias, semangat, puji Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, shalom, selamat siang Ibu Margaret Anneke. Ya, selamat berjumpa kembali dalam live streaming ini. Diberkati Tuhan ya, dalam keadaan baik, dalam keadaan terpelihara, sehat, di dalam Tuhan, roh jiwa tubuh terpelihara sempurna. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan, kami senantiasa berdoa tetap dalam perlindungan, dalam pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan, Tuhan memberkati. Ada Ibu Nice dan Bapak Eli, ya, keluarga Muaya Pemantau. Selamat siang, selamat bertemu sekalipun hanya melalui live streaming ini. Ya, saya percaya diberkati Tuhan, tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tetap kuat, menjalani aktivitas di hari-hari ini. Sekalipun saya tahu belum berapa lama dilanda dengan duka, berhubung dengan dipanggilnya Mama yang kekasih. Ya Tuhan, sumber kekuatan penghiburan akan menjadi bagian dari keluarga ini ya. Muaya Pemantau, Ibu Nice dan Bapak Eli. Oh puji Tuhan, ada rekan saya Bapak Raymond Raab yang ada di Jakarta, di tengah-tengah bisnis kulinernya ya. Saya mengikuti terus ya, diberkati usaha kulinernya, rumah makan restorannya ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati, tetap dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, baik pribadi maupun keluarga, semakin hidup, mengenal dan takut akan Tuhan. Ada Modern Kota Mobagu ya, Cihoan dengan Bapak yang ada di Kota Mobagu serta anak-anak, Gilbert yang ada. Saya berharap tetap dalam keadaan diberkati, dalam keadaan kuat, sehat ya. Senantiasa di hari-hari ini tetap mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Ebenezer tetap nyata di dalam keluarga rumah tangga, terlebih juga di dalam usaha bisnis yang ada. Modern Kota Mobagu yang bergerak di usaha furniture ya. Saudara-saudara yang sekitaran Kota Mobagu membutuhkan ini, ada Modern Kota Mobagu, silakan datang ke Kota Mobagu. Amin. Tuhan Yesus memberkati usahanya semakin sukses, berhasil karena campur tangan Tuhan. Ada Ibu Vero Mogot ya, yang ada di Talaitat, Minahasa Selatan, Kecamatan Tareran, Sulun Tareran ya. Puji Tuhan, selamat bertemu. Tuhan memberkati dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Keluarga, ibu dan bapak sampai anak-anak diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Ada Ibu Olvin Mumu ya, ini Ibu Olvin Mumu yang setia senantiasa bersama-sama selalu dalam live streaming. Puji Tuhan, selamat bertemu di tengah-tengah tugas di Pemkot Manado. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan ya. Tuhan senantiasa melindungi juga di dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan, di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kesehatan terus dijamin oleh Tuhan, baik pribadi maupun keluarga, suami dan anak-anak yang ada. Puji Tuhan. Ada Bapak Desmar Lao ya, selamat bertemu untuk pertama kalinya. Tuhan memberkati dimanapun berada saat ini Pak Desmar Lao dengan keluarga di tengah-tengah situasi kondisi ini tetap terpelihara, tetap sehat, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ada Ibu Yunike Komaling ya, selamat bertemu. Tuhan memberkati pertemuan ini. Saya percaya tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya, Ibu Yunike Komaling. Tetap sehat, kuat, diberkati dalam segala apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dan apa yang menjadi pergumulan Ibu secara pribadi, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan. Andalkan Tuhan senantiasa. Ya, tetap berseru kepada Tuhan agar supaya Tuhan seperti menolong bangsa Israel di tengah-tengah himpitan kesesakan, Ebenezer akan Ibu Yunike Komaling alami. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Silakan kalau ada yang masih ada di belakang untuk masuk di line telepon, saya menyiapkan line telepon tadi 0812 442284. Ada keluarga Sumihe Ketian Dago, Ibu Faber dan Bapak Ricky bersama Harvest bersama si kecil ya. Selamat ya keluarga Sumihe Ketian Dago, sudah ketambahan anggota keluarga sudah mau 2 minggu ya. Ya. Walaupun belum bertemu secara langsung, tetap didukung dalam doa. Amin. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat, terpelihara, dalam keadaan kuat, dan keluarga diberkati. Bapak di tengah-tengah aktivitas, tugas, pekerjaan yang ada, tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati semua apa yang dikerjakan. Ada Ibu Farista Elisya Datuk, ya, keluarga Datuk Wani yang ada di Jalan Kembang, ya. Puji Tuhan, selamat bertemu. Tuhan memberkati. Kami terus berdoa tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Keluarga Datuk Wani, Ibu Farista Elisya Datuk bersama Bapak Echa dan Adi yang kekasih dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan, sehat terus dan tetap mengasihi Tuhan. Di tengah usaha-usaha yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, juga ada Ibu Hermina Marlin. Ya, puji Tuhan, selamat bertemu. Selamat diberkati oleh Tuhan melalui pertemuan renungan harian Hope Center Manado Malalayang ini. Kami berharap setiap apa yang kami bagikan dari Hope Center Manado Malalayang ini dapat menjangkau dan dapat memberkati setiap kita. Demikian juga dengan Ibu Hermina Marlin di dalam menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga, keluarga yang ada semua dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan ya. Tetap sehat sekalipun di tengah-tengah situasi seperti ini. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya waktu yang kita luangkan tidak lalu begitu saja, tapi ketika kita mengambil kesempatan di tengah-tengah apapun yang mungkin menjadi aktivitas kita selalu mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Entahkah itu kekuatan, kesehatan kita, berkat-berkat jasmani pasti akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan, ada Ibu Yetma Manginsela, rekan saya yang ada di kantor ataupun ada di rumah saat ini sebagai Kepala Cabang Immanuel Manado. Ya, diberkatilah tugas pekerjaan dan selalu dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Keluarga juga yang ada, suami dan anak-anak tetap diberkati bersama-sama. Terus mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Jadi tetap kita bersama-sama mengalami berkat-berkat Tuhan dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bergabung dan tidak ada yang masuk dalam line telepon, tetap telepon ini kami aktifkan. Entahkah Bapak Ibu Saudara mau ada yang mau share, ada yang minta topangan doa 0812 442284 saya sudah bagikan tadi. Bahkan juga saudara nanti bisa masuk ada di saat live streaming seperti ini dalam kolom komentar. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai kita berjumpa lagi di waktu yang mendatang dalam program yang sama dari Hope Center Manado Malalayang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.